persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa dan biarlah kita datang hari ini, kita bersyukur di mana Tuhan baik buat kita. Dan saya mau menyapa Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan hari ini. Biarlah kita minta Tuhan hadir dan Tuhan menolong kita bersama-sama. Mari buka kedua tangan, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang berkumpul bersama-sama di Menara Doa. Kami minta Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan di tahun ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Biarlah Engkau berdaulat atas doa, pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dari awal katakan, ku mengasihimu, haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sembah Dia, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Super Yesus, ku cinta pada. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha kudus.
Yesus ditata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dari awal naik ke begini katakan, ku mengasihi, ku mengasihi. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur pada. Mari sembah Dia, haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi ya Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Dia, haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Dia, haleluya ya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus,
ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, ku cinta padamu. Dengan imanmu, oh, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari jemaat Tuhan datang sembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami datang menyembah, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Mari bawa kami dekat pada Tuhan, bersekutu dalam hadirat Bapa. Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kebaikan-Mu Bapa, kasih dan setia-Mu Tuhan. Yesus, mari jemaat Tuhan, semuanya bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Nya. Tuhan, Engkau percayakan buat kami lebih lagi, Tuhan. Yesus Tuhan, bawa kami ke dalam tata kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dalam ayat syaitan. Mari berdoa dalam bahasa roh. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan percayakan buat kami, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Oh, dalam ayat haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, apa dapat kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami menyembah Tuhan Yesus? Mari sembah Dia,
Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Dia, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari dari awal katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sembah Dia, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Dia, oh. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selama. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya.
Kami sujud merendahkan diri di hadapan. Ya, kami bawa semua keinginan kami, Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Oh, lamanya syaitan. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami letakkan semua keinginan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Ini doa kami Samaria. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, Yesus, ku sembahkan sujud. Amin Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Saat ini Tuhan, kami bawa ya Tuhan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat. Tapi Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan tahu kesedihan. Tuhan tahu jeritan hati setiap kami. Tuhan tahu pergumulan kami Tuhan. Kepada siapa lagi ya Tuhan kami datang. Kami mau ya Tuhan datang kepadamu. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Doa saudaraku doa. Tuhan, aku berdoa untuk anakku yang sakit. Tuhan sembuhkan ya Bapa. Tuhan pulihkan ya Tuhan keadaan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Bawa kami ya Tuhan. Buka hati kami. Buka mata hati kami. Untuk bisa mengerti ya Tuhan. Rencana-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan tentang apa yang sedang terjadi. Beri kami kekuatan. Beri kami Tuhan kuasa-Mu ya Bapa. Hikmat-Mu ya Tuhan melewati ini ya Bapa. Ajar kami untuk bisa bersyukur lagi. Bersyukur lagi ya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apakah balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, aku percaya semua anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah lewat menara doa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami makin mengerti akan kehendak Tuhan. Kami akan mengerti ya Tuhan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Untuk dapat menyelesaikan amanat agung. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Kau berbicara secara pribadi buat kami. Bukakan ya Tuhan pengertian yang baru, pewahyuan yang baru buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi. Saya ingin bagikan tentang, berikan judul khotbah saya hari ini adalah tentang kekuatan di balik hal-hal yang kecil. Saudara, kekuatan di balik hal yang kecil. Yesus sering bagikan tentang perumpamaan yang kecil-kecil saudara. Pertama biji sesawi dan juga ragi ya, cuma kecil. Kita baca ayat Alkitabnya saudara yuk. Kita mulai Matius 13 ayat 31 sampai 32 kita baca. 1, 2, 3. Yesus membenarkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat selanjutnya Yesus kasih perumpamaan tentang apa? Ragi, saudaraku. Ragi. Nah, saya ingin coba untuk renungkan, kita belajar lagi saudara tentang hal kecil. Saudara, hal kecil yang dimana kita tuh sering terjebak dengan pola pikirnya begini. Hanya hal-hal yang besarlah yang akan menentukan masa depan kita. Hanya hal-hal besarlah yang membuat kita bisa jadi besar. Tetapi saudara, makanya kita kejar visi yang besar. Apa semua yang besar. Tapi hari ini saya ingin renungkan ada 3 poin penting. Daripada perumpamaan Tuhan, perumpamaan Tuhan tentang hal kerajaan sorga.
tentang biji sesawi. Yesus katakan biji ini kecil. Waktu dia ditanam, dipelihara terus menerus. Ya kan? Apa yang terjadi saudara? Biji ini lama-lama bertumbuh jadi satu pohon yang besar. Lalu banyak burung-burung yang bersarang di sana. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perkara kecil. Hal yang kecil. Di bagian lain saudara dalam Lukas pasal 16 ayat yang 10. Yesus bicara tentang perkara kecil. Ya, saya ingin ajak saudara untuk lihat, ini kan kita masuk di awal tahun ya. Ya kan banyak orang buat resolusi dan lain sebagainya. Saya sih lebih setuju bukan resolusi ya. Daripada kita buat resolusi ini itu, lebih baik kita ambil keputusan untuk melakukan satu disiplin rohani. Yang kecil aja yang gampang kita kerjakan. Katakan amin. Kita akan baca ayatnya yuk. Ya, setia pada perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Nah, saya melihatnya gini. Kehancuran yang besar dalam hidup seseorang, rumah tangga lah, pelayanan lah, perusahaan atau apapun, seringkali dimulai saudara dari pengabaian tentang satu hal yang sepele, yang kecil. Sebaliknya saudara, sukses besar atau kebesaran seseorang itu dimulai dari kesetiaan dia kepada apa? Hal-hal yang kecil. Katakan amin saudara. Mungkin saudara semua sudah tahu semua ya kan. Kita kumpul waktu tahun 2000. Gembala pembina kita Pak Niko saudara itu canangkan. Tahun 2000 dia dapat dari Tuhan. Konfirmasi di pertemuan doa di Yerusalem dengan Tom Hess. Tanpa menara doa tidak ada apa? Penuaian. Jadi kita didorong saudara untuk ayo kalau mau dilibatkan Tuhan dalam penuaian. Mau dipakai Tuhan secara dahsyat. Kamu harus masuk menara doa. Saudara saya berpikir menara doa itu kan perkara kecil betul tidak? Pelayanan yang sangat kecil yang banyak orang hindari. Cuman doa, nyanyi doa. Setelah itu ya sudah selesai. Tetapi itu kita lakukan dari tahun 2000 sampai hari ini. Dampaknya apa saudaraku? Kita melihat hanya hal yang sepele kecil. Kita gak buat hal yang gede-gede segala macam, buat apa? Kecil. Dampaknya apa saudara? Punya dampaknya besar. Seperti biji sesawi. Salah seorang presiden Amerika, saudara dia pernah berkata begini, saudara. Karena satu paku kecil yang lepas, ya, tapal kuda bisa hilang. Tapal kuda, sepatu kuda. Nah, karena tapal kuda hilang, akibatnya apa? Kuda tidak bisa lari. Ya, karena kuda nggak bisa lari, dia bilang apa? Pesan komando tidak bisa dikirim. Karena pesan komando tidak bisa dikirim, saudaraku, dari jenderal besarnya ini, para komandan lapangan bingung. Mau buat apa? Apa keputusannya? Dampaknya apa saudara? Ketika prajurit semua pada bingung, lalu kita mengalami kekalahan yang besar, kata Benjamin Franklin. Nah saudara, saya ingin ajak saudara untuk renungkan hal ini saudara. Sering kita meremehkan paku dalam hidup kita. Paku kecil. Paku itu bisa berupa apa? Kejujuran dalam hal kecil. Ya, kita ambil keputusan bohong, dusta tipis-tipis istilahnya. Ya, dusta tipis-tipis. Ya. Saat teduh, itu yang positifnya. Saat teduh tiap hari. Itu hal yang sepele kan, betul gak saudara? Tapi saudara lakukan terus nih. Ya, sepatah kata minta maaf, tolong. Ya, kalau saya pakai istilah kalau misalnya itu untuk rohani ya, untuk misalnya kita nih fisik ya, saudaraku. Kadang-kadang kita nganggur, saudara pegangan tembok, sering-sering push up tembok aja kan gampang tuh. Itu mulai dari seberapa sampai capek, istirahat, udah sampai capek, itu udah. Kalau nganggur lagi squat, lama-lama
Sudah tiap hari ya lakukan itu. Gak usah pergi ke gym. Siapin waktu lah, bayar ini. Itu aja. Habis makan squat. Lagi nganggur-nganggur, push up di tembok. Atau plank sebelum mandi. Lama-lama badan saudara terbentuk dengan otot. Hal yang kecil. Saudara, tiap hari pastikan baca Alkitab. Satu ayat kah, satu pasal kah. Bahasa roh. Sampai saudara dipenuhi. Itu hal yang sepele banget tuh. Saudara, itu hal sepele. Saya lihat nantinya. Rutin aja. Saya lihat tahun ini akan jadi tahun yang dahsyat. Buat saudara dahsyat. Ya, saudara ingat gak kisah Naaman? Panglima raja yang hebat. Panglima besar itu. Dia sakit kusta. Dia ingin kesembuhan yang spektakuler. Tapi apa yang dibuat saudara waktu dia ketemu Nabi Elisa? Nabi Elisa menyuruh dia melakukan hal yang apa? Yang sepele. Ngapain saudara? Mandi di sungai Yordan. Itu aja. Tapi karena dia bayangannya kalau sakit saya ini parah. Masa disuruh cuma mandi doang? Apalagi mandi dia sungai Yordan yang kotor. Mana? Dia ngoceh-ngoceh, dia ngeluh, dia marah-marah. Untung aja ada ajudannya saudara. Ada ajudan ingat ini. Dia bilang, komandan, kalau seandainya komandan diperintah untuk lakukan hal yang sulit, hal yang besar, hal yang keluarin duit, segala macam yang bikin pusing untuk bisa sembuh. Pasti mau lakukan yang penting sembuh kan. Masa yang sepele gak mau dilakukan? Lakukan aja. Dampaknya apa saudara? Naaman akhirnya apa? Sembuh dia turun aja sepele. Kusta kan masalah besar. Ya kan? Masalah besar. Tapi karena dia mau menundukkan diri melakukan hal yang sepele, hal yang kecil. Tuhan sembuhkan Naaman. Saya mengatakan, jangan lewatkan mukjizat. Hanya karena kita terlalu sombong. Kita mengabaikan hal-hal kecil yang harus diperhatikan dan dilakukan. Katakan amin. Saudara, ada beberapa di hati saudara, aku mau tuh dapatin mukjizat keuangan, aku mau bebas. Keuangan, ngalami financial breakthrough, financial freedom. Ya, kita tuh mikirnya kan menang lotre mungkin langsung 1 triliun. Untuk bayar utang kita yang 10 miliar. Kadang-kadang Tuhan gak gitu. Saudaraku, lakukan apa? Mungkin setiap hari coba perhatikan jajannya kita ini. Itu kan hal kecil, betul gak saudara? Jajan, minum kopi, nongkrong. Sekali ngopi ada yang sudah 20.000. Belum dengan cemilan segala macam. Coba ini di stop. Ini kan hal kecil loh, uang kecil. Uang kecil dikumpulin. Setahun jadi besar saudara. 5 tahun jadi besar, segala macam. Betul gak saudara? Katakan amin. Ini yang kecil. Apalagi kita bisa sisihkan uang-uang besar yang gak perlu. Saya setuju dengan kata-kata orang kaya itu saudara yang dia berkata begini. Kalau kamu suka belanjakan uang, kamu suka membeli sesuatu yang kamu tidak butuhkan. Satu hari kelak, kamu akan menjual sesuatu yang kamu butuhkan. Ngerti gak? Kalau kamu suka membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan, satu hari kelak, kamu harus menjual sesuatu yang kamu butuhkan. Ngerti gak saudaraku? Ini hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara bahwa di dalam kehidupan kita, sering kali kita ngalami ujian, kegagalan, kejatuhan. Bukan karena badai yang besar, tapi karena melalui paku-paku kecil ini yang lepas. Kita gak setia jaga paku ini. Karakter kita, integritas kita, skill kita, detail-detail pekerjaan, sampai tapak kuda kita, yaitu fondasi hidup kita, itu mulai goyah. Jangan nunggu momen besar untuk jadi luar biasa. Jadilah luar biasa dalam ketelitian dan tanggung jawab harian saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya tuh kalau saya pergi ya pelayanan ke luar kota, entah kemanapun. Saya suka ketemu dengan banyak sekali, sering kali ketemu orang-orang.
Pak Sabta terima kasih loh. Saya tuh ikutin menara doa Bapak. Waktu masa-masa saya susah. Masa saya bergumul besar. Pelayanan menara doa online ini sangat memberkati dan menguatkan saya. Saudaraku, kata-kata itu seperti kayak Sabtu, upah besar buat saya. Itu semua hasil apa? Kesetiaan. Kita semua, katakan amin. Sehingga ada ini. Kita lakukan tiap hari. Tiap hari, ini hal sepele, hal kecil sih sebenarnya. Yang kita juga nggak apa yang ini, kita nggak kenal siapapun. Pokoknya kita bagikan ini setiap hari. Sudah hampir berapa? Masuk tahun ke-6 ini. Tahun 2020. Tiap hari kita ada di sini. Sudah 6 tahun. Kumpul sama-sama dengan saudara. Saudara juga ikut. Berapa? Saudara membagikan link menara doa online. Banyak orang. Saudaraku. Kadang-kadang orang tuh ya saudara. Banyak orang tertolong oleh pelayanan kita. Ya, orang cuma lihatnya saya ya. Mereka tidak lihat Tommy lah, Chris. Kadang-kadang gak lihat Andre. Gak lihat Rahel. Gak lihat nama-nama yang saya sebut. Saudaraku, coba saya lihat. Saya mungkin lihat Sony. Tetapi saudaraku yang Kristus. Tanpa semua gak akan pernah ada menara doa. Katakan amin. Tanpa kedatangan sekalipun saudara yang hadir di menara doa buat saya sesuatu banget. Sampai akhir bisa jadi berkat buat banyak orang di berbagai kota, bahkan berbagai negara. Sampai ada satu keluarga, ya kan dari di Amerika. Setiap ada pergumulan apapun selalu hubungi saya. Karena tiap hari dia dengar menara doa. Ini hal yang sepele banget, karena perkara kecil di menara doa kalau menurut saya. Menurut mata banyak orang ini perkara kecil. Perkara besar bikin KKR besar, bikin seminar, segala macam. Poin yang saya mau sampaikan adalah jangan tunggu momen besar untuk bisa menjadi luar biasa. Jadilah luar biasa dalam hal ketelitian, kedisiplinan rohani, ketekunan, tanggung jawab harian. Katakan amin. Saya ingin bagikan begini yang kedua, poinnya saudara. Kita harus ngerti tentang hal kecil ini bisa ada efek daripada efek domino atau sebab akibat. Maksud saya begini saudara, sering kali kita merasa bahwa ini kan kesalahan kecil, nggak akan berdampak apa-apa. Contohnya nih, kita coba untuk cuma telat 5 menit, kita biasakan diri untuk kalau janji orang, kalau ada pertemuan apapun kita sengaja mepet-mepet dan mengarah kepada telat. Saudaraku, ya kan? Apapun pokoknya mepet-mepet ngarahnya telat. Sehingga kita orang hidup dalam emergency, kita nggak apa-apa lah, itu hal kecil kan. Cuma dusta kecil, dusta tipis-tipis, ini juga untuk kebaikan. Ada beberapa cuman maling dikit, maling tipis-tipis. Ya. Ada beberapa kecewa tipis-tipis. Saya pakai istilah tipis-tipis lah. Ini cuman paku kecil saja yang terlepas. Hati-hati saudaraku. Saya mau ulangi lagi kata-kata Benjamin Franklin ini. Satu paku yang lepas membuat kuda jadi pincang. Kuda yang pincang membuat pesan terlambat sampai. Pesan yang terlambat sampai membuat para komandan lapangan jadi apa? Bingung. Pasukan tidak tahu arahnya kemana. Akibatnya apa? Pasukan mengalami kekalahan besar, kematian yang besar. Saya mau lihat dari sisi peringatan buat kita. Tadi kan kita sudah bahas karena masalah kecil, saudara, karena perkara kecil, Naaman punya masalah besar, selesai. Betul gak saudaraku? Ya kan, masalah besar, ya kan? Nah ini sekarang karena ada hal kecil, sebenarnya kecil, tapi menimbulkan kerusakan yang besar. Ini contoh di Alkitab. Tentang siapa saudara? Tentang Raja Daud. Raja Daud jatuh dalam dosa dengan Betseba. Kenapa saudaraku? Apa dia udah punya rencana berbulan-bulan? Enggak. Ya kan, itu hanya dimulai dari apa? Sebuah paku kecil yang lepas. Berupa apa? Kelalaian. Coba kita lihat ayatnya.
2 Samuel 11 ayat 1. Kita baca sama-sama yuk. Saudara masih ikuti saya, amin. Ya, kita akan belajar ya firman. 2 Samuel 11 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu apa? Raja-raja biasa maju berperang. Jadi Raja Daud ini raja atau bukan? Raja. Setiap awal tahun yang namanya raja-raja, saudara, itu biasanya maju berperang. Untuk apa untuk maju berperang? Perang itu tujuan ini, saudara. Pertama adalah apa? Untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Yang kedua, untuk mendapatkan jarahan kekayaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan apa? Saudara, tawanan untuk dijadikan budak. Jadi dapat orang, dapat harta kekayaan, dapat tanah wilayah. Saudaraku, ya kan? Ini tujuannya ke sana. Jadi harus ada ekspansi. Makanya zaman dulu yang namanya raja-raja selalu ekspansi kayak Genghis Khan, apa namanya yang di Turki itu apa sih? Lupa. Ottoman. Itu kalau kita pergi ke Turki, lokal guide-nya cerita Ottoman tuh jarang tinggal di istana, jarang. Walaupun istrinya banyak, jarang disentuh. Dia tuh pergi perluasan terus, saudara tuh. Nah, saudara tahu bahwa setiap tahun Alkitab bilang, setiap semua raja di dunia pada waktu itu selalu pergi berperang. Tetapi seorang raja Israel yang namanya siapa? Daud. Saudara, dia tinggal sendiri di mana? Di Yerusalem. Dia tinggal di tempat tidur. Daud seharusnya ada di medan peperangan. Itu tugas dia sebagai raja. Tapi dia memilih bersantai di atap istana. Perhatikan, satu pandangan mata yang tidak dijaga. Itu perkara kecil, paku kecil. Satu pandangan mata yang gak dijaga. Menyebabkan Daud jatuh kepada apa? Perzinahan, pembunuhan. Lalu akibatnya lagi apa? Kekacauan dalam keluarga dia. Anaknya saling perkosa, saling bunuh. Semuanya gak ada. Anak-anaknya bangkit lawan dia, untuk apa? Kudeta dia. Hidupnya gak ada beres. Saudaraku yang Kristus, hati-hati dengan apa yang kita biarkan jadi longgar. Saudara, mata kapak yang jatuh ke sungai itu karena mata kapak itu longgar. Ada paku yang harusnya ditancepin itu copot. Hilang dulu itu paku kecil. Atau apa kayu kecil itu, saudara. Baru akhirnya mata kapak itu hilang. Ketajaman hidup kita. Kok lama-lama aku gak tajam ya? Kok gak peka ya? Kok susah untuk masuk hadirat Tuhan ya? Kok sekarang kok kayaknya bebal ya? Udah denger, udah diajar, udah dikasih tahu, udah nasihati. Kok makin lama kok jadi kayak gak mau ngerti. Marah. Hati-hati, ada paku yang kecil. Copot. Amin. Amin, saudaraku. Jadi kehancuran moral Daud itu tidak dimulai dari pembunuhan. Bunuh suaminya Batseba, bukan. Saudara, dimulai dari apa? Keputusan kecil untuk tetap berada di tempat tidur. Saat dimana seharusnya dia berada di medan peperangan. Saya ngerti. Katakan amin, hati-hati. Sudah, saya tidak mau lagi lah pelayanan. Tidak mau lagi lah ini tugas-tugas saya. Hal rohani. Ya cukup jadi ini. Hati-hati. Ketika bangsa Israel menyerang Yeriko, saudara. Dan mereka menang atas Yeriko, saudara. Tuhan kasih ketetapan dan perintah. Jangan ada yang ambil barang milik daripada orang Yeriko. Kota itu jangan kamu diami, duduki, bangun, tidak boleh. Kenapa? Karena itu kota pertama yang ditaklukkan sebagai apa? Persembahan buah sulung ke Tuhan. Tapi ada satu orang, saudara, yang bernama siapa? Akan. Akan tuh dia curi bukan untuk kaya loh. Bukan seperti kayak Gehazi ambil semua persembahannya. Nah, aman enggak. Dia cuma ambil selembar jubah, cuma sedikit logam emas. Sedikit, saudaraku. Bayangin. Dia kubur dia gali tanah, dia kubur di kemah dia. Nah, dosa satu orang ini, dosanya sepele. Istilahnya kita tuh maling tipis-tipis. Akibatnya apa, saudara? Penyertaan Tuhan undur dari bangsa Israel. Akhirnya apa? Bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat memalukan
saat berperang di mana? Di kota Ai, kota kecil, saudara. Kesalahan yang kita anggap, ini kan masalah pribadi saya. Mencela orang, ngeluh tiap hari, marah-marah, negatif, terus komen negatif. Kita pikir ada salah kok, gosip, tipis-tipis. Dia dengan emosi ngomong, nada suara kayaknya tinggi terus kalau ngomong. Ini apa biasa. Saudara Kristus, hati-hati. Ini bisa punya dampak yang sistemik yang akan merugikan orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Jadi gini, apa yang kita tabur, ya, benih kecil yang kita tabur hari ini, saudara, itu akan menentukan apa? Perang apa yang akan kita menangkan, atau perang apa yang akan kita dikalahkan di masa depan. Saudara, saya ingat ini sih relevan atau enggak ya? Ada satu joke, saudara, cerita, ya. Seringkali kan kalau hal kecil kan kita nggak tahu, kita nggak nyadari, itu kan biasa. Kita nggak pernah mau akui juga, itu kan kecil. Tapi itu yang menentukan kejatuhan kamu, kesalahan kamu, rasakan. Jadi ada seorang pria, ya, dia ngeluh, dia datang ke dokter, dia ngeluh, "Dok, badan saya sakit terus, sakit semua." Ya, dia bilang gini, dia pegang pakai nih, dia pakai jari dia. "Kalau saya pegang lutut saya, sakitnya minta ampun, Dok. Saya pegang kepala saya, sakitnya minta ampun, Dok. Saya pegang perut saya, sakitnya minta ampun, Dok." Oke, saya periksa, dokternya periksa. Dengan teliti dia periksa pelan-pelan seluruh tubuhnya, saudaraku. Selesai dia periksa, dokternya senyum-senyum. "Saya ada kabar baik, saya ada kabar buruk buat kamu. So, kamu mau denger yang mana dulu?" "Kabar baiknya lah," dia bilang gitu kan. Mau seneng kabar baik dulu dong biar siap gitu, saudara. Untuk nerima kabar buruk. Dia bilang gini, kabar baiknya adalah seluruh anggota tubuh kamu sehat. Itu kabar baiknya. "Jadi saya sakit di mana?" "Telunjuk kamu tuh patah, kau lihat dah." Telunjuk kamu itu patah, jadi kamu tunjuk kemanapun sakit rasanya. Saudara bisa ngerti gak? Katakan amin. Kita bilang ini masalah gede, ya itu telunjuk kamu itu yang masalah. Tidak, dia bilang dia gak lihat, tapi dia tunjuk terus. Makin kita tunjuk, makin sakit kita, betul gak? Berapa banyak kita suka tunjuk terus, makin sakit itu. Makin kita tunjuk tuh salah suami saudara, makin sakit ibu. Karena telunjuk yang salah, sakit itu. Kadang masalah besar dalam hidup kita kayak masalah keuangan lah, masalah hubungan lah, semua sumbernya cuma satu. Apa, saudara? Jarimu yang patah. Satu kebiasaan kecil, kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk yang kita bawa terus kemana-mana. Kalau kita mau perbaiki satu paku kecil ini yang terlepas, saya yakin hidup kita akan berubah. Katakan amin. Ya kita nggak usah, ini kan lihat karena dia kan nggak bisa nyalain orang-orang. Betul nggak, saudara? Seringkali itu kita masalahkan orang, kita ngeluh salahin orang. Padahal kita yang buat, setuju nggak, saudaraku? Karena salah itu di kita, walaupun itu kan kecil, kita nggak kecil. Saya mau ulang lagi cerita saya, saudara mau denger gak? Ini ada satu laki-laki, saudaraku ya. Saya tuh kalau inget cerita ini lucu saya aja ketawa sendiri jadi. Dia ini kerja, dia mau hemat lah, tiap hari dia bawa bekal untuk makan siang. Tiap kali dia bekal makan siang, saudara, dia selalu ngucap gini, nasi kecap, telur dadar. Nasi kecap, telur dadar. Nasi kecap, telur dadar. Terus dia ngoceh terus, ngeluh terus. Setiap hari, saudara, dia buka nasi kecap, telur dadar. Sampai temannya perhatiin. Ya kan, kok dia ngeluh terus. Dia tanya, emangnya istri kamu tuh sejak kapan sih bikin nasi kecap, telur dadar? Ya kan. Terus kenapa kamu gak suruh istri kamu ganti aja sayur yang lain? Ya kan, supaya kamu gak ngeluh lagi. Langsung dia bilang, kok tahu ya? Aku ini masih bujangan, belum punya istri. Itu nasi kecap telur dadar, aku yang buat. Ya sudah, selesaikan saja. Sering kali kita ngeluh, ya kan, sama
nasi kecap telur dadar kita buat sendiri. Amin. Saya melihat ini bicara kadang-kadang pentingnya untuk lihat nih tentang integritas kecil ya. Integritas gak usah gede-gede lah. Yang kecil aja. Kalau kita memilih kompromi kecil. Saya ulangi lagi nih. Berupa apa? Bohong demi tipis-tipis demi kebaikan. Menunda tugas. Mencuri tipis-tipis. Ya dah. Kebiasaan mencela, mengeluh. Tanpa kita sadari secara perlahan kita mengalami proses apa? Hilangnya kepercayaan. Orang tukang dusta, tukang bohong. Ya kan? Lalu menurun apa? Disiplin kita udah gak disiplin lagi. Orang tuh kalau udah kelamaan males, nganggur, saudara gak disiplin. Itu kan jadi terbiasa. Benar gak saudara? Saya jadi ingat lagi saudara, ini ada pria, ini laki-laki nih. Itu benar-benar malesnya minta ampun. Saudara, hidupnya udah males, khawatir aja. Saudara, nah miskin dia. Ini miskin dia. Jadi masuk tahun 2026 saudaraku. Dia datanglah ke orang pinter. Kalau kita datang ke orang pinter, kita jadi orang apa? Orang bodoh, bukan lebih pinter, enggak. Nggak boleh jadi orang pinter, jadi orang bodoh. Dia datang ke orang pinter, dia tanya sama orang pinter. Dia bilang gini, ya kan? Mbah, dia panggil mbah lah ya. Mbah, ya kan? Coba dilihatin dulu nih saya nih, dia bilang gitu kan. Ya kan? Apakah saya, ya kan, seumur hidup saya akan jadi orang miskin? Dia bilang gitu. Dia cek, dia lihat. Nah, dia baca, lalu dia minum satu air, lalu disembur mukanya. Puh, gitu kan. Supaya bisa lihat, bisa diterawang gitu, saudara. Semua puh, diludahin. Gitu. Ya kan namanya dia ketemu orang pinter, dia jadi orang bodoh. Nah. Jadi orang pinternya bilang begini, nah ini ya, kamu gak usah khawatir, ya kan? Nanti, ya kan, waktu kamu usia 40 tahun, ya kan, kamu akan bebas. Maksudnya setelah saya umur 40 tahun, saya akan, kamu gak akan pernah merasa miskin lagi. Setelah lewat umur 40 tahun. Tidak lagi merasa apa? Miskin. Ya kan? Oh jadi setelah saya umur 40 tahun saya jadi kaya. Oh bukan. Setelah 40 tahun kamu sudah terbiasa jadi orang miskin. Jadi sekarang masih merasa gitu kan. Kok miskin? Nanti sudah terbiasa. Beda antara merasa dengan terbiasa saudaraku. Nah biasanya kalau orang udah kebiasaannya bohong, saudaraku, dia sudah terbiasa bohong. Kalau misalnya baru belajar bohong, merasa berbohong. Aku merasa bohong ya, merasa. Kalau udah merasa masih ada yang dirasa-rasa. Kalau sudah terbiasa, kata raso lagi. Betul gak saudara? Kalau soalnya masih merasa, bisa kena. Kalau sudah terbiasa, kata raso lagi. Itu ladas itu sudah. Jadi saya mau kasih tahu, ya kan, kegagalan besar dalam hidup kita, dalam keluarga, pelayanan karir, itu mulai dari apa? Perkara kecil yang kita biasain. Awalnya merasa. Akhirnya kata orang pintar ya, setelah umur 40 tahun, kamu sudah biasa menjadi miskin. Ya lah, bukan lagi merasa tapi udah terbiasa. Saya berdoa saudara jangan terbiasa lah. Katakan amin. Makanya dikit-dikit apa kalau Roh Kudus udah deng gitu kan, cepat tobat. Mereka katakan amin. Gak apa-apa, gak malu, gak usah gengsi kok. Nah saya mau kasih tahu gini tentang ada satu pola, satu integritas sistem maksudnya saya. Itu saling bergantung. Misalnya gini, saudara tahu ya. Kayak saya kasih contoh dulu gini, seorang jenderal besar tidak akan pernah bisa memenangkan perang. Ini kejadiannya Benjamin Franklin, ya kan? Tanpa seorang tukang besi yang memasang paku pada tapal kuda dengan benar. Ngerti gak saudaraku? Artinya apa saudaraku? Saya mau kasih tahu gini. Dalam satu kesatuan sistem ini kita ya.
Entah rumah tangga, entah pelayanan, entah gereja, atau organisasi apapun saudaraku. Perhatikan sini. Jangan merasa pekerjaan kita, ya kan, itu tidak penting. Atau sebaliknya, jangan merasa kita ini paling penting. Jangan. Saya mau jelaskan begini. Kalau kita adalah paku kecil dalam satu keluarga, satu organisasi, satu pelayanan, satu perusahaan, ketahuilah, tanpa saudara, tanpa kamu, seluruh sistem itu bisa apa? Bisa runtuh. Katakan amin. Kalau kamu ke paku kecil, buktinya apa? Kalau ini copot tanpa paku kecil, para jenderal prajurit banyak pada mati kalah perang. Saya sangat katakan amin. Tapi sebaliknya kalau saudara seorang pemimpin besar, jangan pernah meremehkan kontribusi orang-orang yang mengurus detail terkecil dalam tim saudara. Saudara sangat di sini katakan amin. Ya, perhatikan itu. Saya kasih contoh yang positif ya saudara ya. Ya kan 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kamu. Malahan tubuh yang nampaknya paling lemah adalah yang paling dibutuhkan. Katakan amin. Jadi dalam satu sistem, saudara, fungsi itu tidak ditentukan oleh gengsi posisi. Ya, melainkan dari apa? Kegunaan peran. Dalam satu fungsi. Jadi orang tuh bisa aja dia punya jabatan tinggi. Itu gengsinya kan, posisi kan. Tapi dia tuh nggak berperan apa-apa. Bukan melayani, bukan bisa membawa perbaikan, tapi hanya minta dilayani dan merusak keadaan. Hanya karena posisi senior dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan kita orang tua, kau hormati aku, tapi tidak ada fungsi apa-apa. Tapi kita mau ngerti hal itu. Mata mungkin bisa lihat, tapi tanpa kaki, mata tidak akan pernah sampai ke tujuan. Saya kasih contoh lagi saudara, contoh yang positif satu lagi saudara. Tentang siapa? Kembali ke Naaman. Kisah Naaman, seorang panglima besar, dia jenderal Aram saudaraku. Dia kan menderita kusta. Ini menunjukkan bagaimana sebuah paku kecil, ya saudara, itu bisa menyelamatkan pemimpin besar. Dimulainya dari mana? Dari seorang gadis budak kecil, tawanan dari Saudara bayangin, lihat sini saudara. Dia adalah seorang apa? Gadis. Jadi dia perempuan kecil lagi, budak, Israel, tawanan. Pasti udah kecil, paling kecil lah. Yang dimana suara perempuan biasanya tidak akan pernah bisa didengarkan. Suara perempuan tidak berlaku di pengadilan pada waktu itu saudara. Dia gak ada harganya. Tapi saudara, ini kunci mujizatnya. Sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Masalah besar bisa selesai karena masalah apa? Hal yang kecil ini. Yang tidak ada artinya, gak ada harganya soalnya. Tapi karena dia kasih tempat, suaranya didengarkan. Dia kan ngomong sama nyonyanya kan? Ya kan? Nyonyanya. Ya kan? Itu di Samaria ada nabi namanya Elisa. Coba Tuhan datang ke sana. Didengarkan. Betul gak saudara? Waktu dia sampai ke Nabi Elisa. Nabi Elisa pun kasih hal perkara kecil lagi. Suruh mandi aja. Di sungai yang kotor. Sungai Yordan. Saudara bisa dapat poinnya gak di sini? Katakan amin. Ya, jadi ini penting buat kita. Kalau saudara jalan keluar, sebelum saudara keluar nanti ketemu pasukan kuning. Pernah ketemu gak? Tanpa dia kita gak bisa duduk di sini loh. Tanpa mereka gak akan pernah bersih di sini. Betul gak? Katakan amin. Kalau kita bisa hormati orang, kayak kadang-kadang kenapa kok pembantu rumah tangga gak betah ya? Babysitter yang urus anak kita. Kok jahat sama gitu, kita disiksa anak kita, segala macam. Coba, itu mungkin di mata kita terlalu kecil dan gak ada harganya.
Kalau kita bisa hargai, muliakan orang, dia akan bisa berperan sebagaimana mestinya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya, kita yang sebagai saudara yang jadi paku kecilnya, jangan anggap kerjaan saya emang mungkin dilihat. Nggak dilihat oleh orang, sepertinya nggak ada perannya. Tetapi justru tanpa saudara tidak akan ada apa-apa. Hari ini kita belajar satu hal. Apa ada nggak paku yang sudah longgar dalam hidup saudara? Hubungan keluarga. Kalau kita ngeluh terus, hubungan kita jauh. Apapun yang saudara keluhkan, siapapun yang saudara keluhkan, itu akan menjauhkan saudara dari mereka. Termasuk dengan Tuhan. Tapi kalau saudara belajar bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan orang ini, lalu kita bersyukur, itu mendekatkan. Katakan amin. Mungkin ada paku yang sudah lepas, mau lepas. Kenapa? Ngeluh terus, marah terus. Coba saudara mulai ganti dengan apa? Ucapan syukur dan pujian. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau amin? Ya kan? Ini penting. Coba mungkin ada masih peduli nggak nanyain gitu loh. Udah makan belum? Mau makan apa? Sama istri, sama suami, sama anak. Masih ada nggak? Pernah nggak saudara ngerasa gini? Waktu saudara ada di gereja, saudara digerakkan. Aku mau doain teman aku udah lama aku nggak pernah kontak-kontakan sama dia, WA juga enggak, telepon enggak, ketemu juga enggak. Tapi saudara mengasihi dia. Saudara nggak tahu apa? Saudara ngomong WA aja dia. Saya ada di gereja, barusan saya doain kamu loh. Itu kan hal sepele, betul gak? Tinggal kirim WA aja. Apa itu? Itu pasti sesuatu banget buat dia. Jangan-jangan dia langsung telepon saudara. Kok kau tahu ya? Aku lagi sedang butuh itu. Dampaknya kan besar kan? Ngerti gak saudara? Katakan amin. Jadi coba mulai pikirkan tuh. Apakah ada paku yang hilang dalam integritas? Yang orang juga gak lihat kok, orang juga gak tahu kan. Bos juga gak perhatiin lah. Aku mau kerja enggak kayak gimana. Hati-hati. Saudara, mau ada yang lihat, mau yang enggak. Saudara tetap jaga paku kecil ini. Katakan amin. Saudara yang jadi pemimpin, saudara yang jadi orang tua, orang besar, segala macam. Jangan remehkan paku kecil itu. Setuju saudara? Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita berdoa. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara percaya nggak kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan atas detail yang kecil-kecil? Buktinya dia ngomong begini, ya kan? Setiap helai rambut yang jatuh, aku tahu. Kita aja gak pernah hitung loh rambut kita. Kita juga gak pikirin jatuhnya berapa. Tapi Tuhan lihat. Ini Tuhan mau ngomong, aku tuh peduli pada detail kecil kehidupanmu. Kalau kamu lakukan hal yang detail, yang kecil, ya kan, untuk menyenangkan aku, walaupun itu kecil, aku akan perhitungkan, aku akan berikan upah di hadapan orang banyak. Katakan amin. Ya, tidak peduli saudaraku, sekecil apapun ketaatan saudara, itu tetap dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita pasang kembali paku-paku yang sudah longgar, supaya kuda kita bisa lari, pesan Tuhan bisa terkirim melalui hidup kita. Karena tahun ini menjadi tahun amanat agung. Kita mau Tuhan pakai saya satu lagi jiwa untuk saya bisa bawa ke gereja. Satu lagi jiwa untuk saya bisa bawa kepada Tuhan. Jangan biarkan paku yang lepas itu meruntuhkan kehidupan kita. Meruntuhkan pelayanan kita yang sedang kita perjuangkan.
meruntuhkan keluarga dan anak-anak kita. Perbaiki sekarang saudara, selagi paku itu masih bisa dipasang kembali. Karena pada akhirnya sukses besar hanyalah kumpulan dari hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan penuh kesetiaan dan ketelitian. Hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di meja perjamuan, kami makan sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih untuk tubuh Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Engkau sudah ajar kami, firman-Mu datang tentang hal yang sepele, hal yang kecil. Kami bisa bertumbuh secara rohani kalau kami lakukan hal-hal yang kecil. Kami bisa makin sehat tubuh kami kalau kami lakukan olahraga yang simple, yang kecil. Kami bisa bangun punya hubungan yang lebih baik kalau kami bisa bangun hubungan dengan kata-kata yang simple, yang kecil. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, buka mata hati kami. Ya Tuhan, buka telinga kami untuk bisa dengar apa yang Tuhan mau. Supaya kami bisa ngerti kehendak-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini? Ya, atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang dibawa oleh setiap umat-Mu Tuhan menjadi satu persembahan ya Tuhan yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.